Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh media sosial terhadap intensitas kekerasan seksual pada remaja Tasikmalaya dilihat dari kacamata syariat Islam. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Aji Abdul Latif sebagai moderator, lalu ada Siti Sarah sebagai pemateri, lalu ada Repan Tapiana sebagai pemateri, ada Dwi sebagai pemateri, dan juga ada Fajar Ilham Firdaus sebagai pemateri. Nah, di sebelum ke pembahasan tentang analisis, di sini ada identifikasi masalah yang di dalamnya terdapat harapan, kenyataan, dan pertanyaan proyek. Harapan, remaja yang baik akan menentukan sikap kedewasaan yang baik. Remaja merupakan masa transisi di mana terjadi pematangan seksual. Untuk itu, masa remaja menjadi masa yang rentan terhadap penyimpangan, terutama dalam hal kekerasan seksual. Masa remaja dikatakan sebagai masa yang sangat penting karena di dalamnya terdapat proses yang menentukan mereka menjadi dewasa. Sehingga diharapkan setiap remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan pendidikan yang sesuai serta mampu memiliki sikap tanggung jawab terutama terhadap hal yang berkaitan dengan penyimpangan kekerasan seksual. Namun kenyataannya, media sosial menjadi salah satu faktor eksternal dalam pembentukan sikap seorang remaja. Dengan adanya media sosial, remaja bisa mengakses dan mengekspos berbagai informasi, baik itu informasi dari luar maupun informasi pribadi dengan bentuk gambar, tulisan, ataupun video. Hal ini yang menyebabkan berbagai konten bisa dilihat dengan mudah, tidak terkecuali konten negatif seperti pornografi dan sebagainya. Kondisi ini tentunya merusak perkembangan remaja sehingga dengan masa peralihan dan proses mencari jati diri yang sedang dialami oleh remaja, di mana kondisi remaja pada saat tersebut sangat rentan dan labil, akan terganggu bahkan mengarahkan para remaja untuk melakukan identifikasi mendalam mengenai konten negatif tersebut. Sehingga banyak sekali para remaja di zaman sekarang yang tumbuh menjadi pelaku kekerasan seksual, baik kepada teman sebaya maupun orang yang lebih tua atau muda dari dirinya. Nah, pertanyaan proyek dalam identifikasi serta analisis ini adalah yang pertama, bagaimana Islam memandang pengaruh media sosial terhadap intensitas kekerasan seksual pada remaja. Yang kedua, bagaimana Islam memberi solusi yang sesuai dengan karakter yang selalu dimiliki setiap remaja. Lanjut, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Sarah, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya mengenai definisi proyek. Yang pertama, objek dari penelitian kami adalah remaja. Selanjutnya, subjeknya sendiri yaitu remaja di Tasikmalaya. Nah, tempatnya itu sudah pasti di kota Tasikmalaya ya. Terus waktunya kami melakukan penelitian ini mulai tanggal 15 Maret sampai 25 April 2023. Mengenai latar belakang dari penelitian kami, permasalahan remaja yang berkaitan dengan perilaku seksual umumnya dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial memiliki dampak negatif dalam penyebaran informasi yang tidak disaring sehingga menyebabkan budaya luar yang menerapkan seks secara bebas masuk dengan begitu mudah. Nah, terdapat data mengenai 10 provinsi dengan jumlah desa atau kelurahan yang paling banyak terjadi kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui bahwa Jawa Barat dan Papua berada di urutan kedua dengan 96 desa atau kelurahan terdapat kasus kekerasan seksual. Kemudian Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara masing-masing sebanyak 80 sampai 75 desa atau kelurahan. Tasikmalaya merupakan sebuah kota di Jawa Barat yang mana dalam hal ini Tasikmalaya menjadi salah satu kota penyumbang kasus kekerasan seksual.
Lalu selanjutnya, di sini ada data mengenai pelaku kekerasan seksual di ranah komunitas publik. Nah, dari data tersebut kita dapat ketahui terdapat 330 kasus atau 34% dari total kekerasan seksual di ranah publik yang dilaporkan pelakunya adalah teman. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di antara hubungan pertemanan yang mana hubungan ini identik dengan masa pertumbuhan remaja yang berkaitan pula dengan proses pematangan seksual, di mana dari segi fisik dan mental sikap remaja sangat sensitif mengarah pada penyimpangan. Masalah kekerasan seksual antara remaja perlu dikaji dan dibenarkan berdasarkan kacamata syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa ibadah itu bukan hanya bentuk interaksi manusia dengan Tuhannya, melainkan manusia dengan manusia. Nah, untuk itu secara tidak langsung Islam mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia lainnya dalam berbagai bentuk aktivitas sosial. Dan begitu jika dikaitkan dengan masalah zaman sekarang mengenai media sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan kekerasan seksual pada remaja, aktivitas sosial secara langsung dapat menjadi salah satu solusi terbaik untuk menghindari dan mengurangi kasus kekerasan seksual pada remaja. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian oleh Siti Sarah. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Repan Tapiana. Dipersilahkan. Di sini ada lanjutan cara. Yang pertama perlawanan, kedua konstruksi sosial, ketiga pengkajian berdasarkan syariat Islam. Perumusan sumber data, bahan atau alat, penggunaan teknik triangulasi, prosedur kerja. Luaran proyek. Poster anti kekerasan seksual yang berdasarkan pada ajaran Islam dapat memberikan pesan dan edukasi yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, yakni menghargai martabat diri sendiri dan orang lain, memerangi segala bentuk kekerasan dan memelihara kesopanan dalam berinteraksi dengan sesama. Poster ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja, tentang pentingnya menjaga kesopanan dan menghindari tindakan kekerasan seksual, serta mengajarkan nilai-nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya, realisasi program. Dalam merealisasikannya, kami melakukan diskusi, observasi, wawancara, dan pembuatan laporan yang dilakukan mulai dari tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 25 April 2023. Narasumber dibagi menjadi dua subjek, yaitu mahasiswa Universitas Siliwangi dan santriwati Pondok Pesantren Al-Islah. Lokasinya berada di Universitas Siliwangi, Jalan Siliwangi nomor 24 Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Babakan Citaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mendapatkan data yang sesuai, kami menggunakan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data. Dengan hal itu, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik yang berbeda-beda, namun sumber data yang sama. Untuk itu, kami melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur yang bersumber dari beberapa jurnal dan data statistik. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowballing sampling, yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informan berikutnya sampai mendapatkan data jenuh. Adapun informan yang menjadi subjek penelitian diantaranya adalah Syaki Purnama Nurizki sebagai Duta Manajemen tahun 2021 dan Nono Nurul Muawana sebagai salah satu santriwati Pondok Pesantren Al-Islah. Next slide. Pada hasil penelitian, kami menemukan salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja adalah meningkatnya resiko terjadinya kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti eksposur terhadap konten pornografi dan seksual yang mudah diakses, meningkatnya risiko pelecehan seksual secara online,
dan memperkuat budaya objektifikasi seksual terhadap perempuan. Selain itu, media sosial juga dapat memperkuat budaya kekerasan dan bullying online yang dapat mempengaruhi remaja untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah atau untuk menunjukkan kekuasaan. Pelecehan seksual secara online juga menjadi risiko yang semakin meningkat seiring dengan penggunaan media sosial. Pelaku pelecehan seksual seringkali memanfaatkan media sosial untuk memperoleh informasi tentang korban, melakukan pencemaran nama baik, atau mengancam korban. Hal ini dapat menyebabkan remaja menjadi merasa takut, tertekan, dan akhirnya mengalami kekerasan seksual. Dalam konteks pengaruh media sosial terhadap kekerasan seksual pada remaja di Tasikmalaya, pandangan Islam menekankan pentingnya menjaga akhlak dan kesopanan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Menurut Islam, media sosial seharusnya digunakan untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat serta tidak merugikan orang lain, termasuk dalam konteks penggunaannya untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengawasan yang tepat oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga perilaku remaja agar tidak terjerumus dalam tindakan kekerasan seksual. Remaja juga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai Islam tentang kesopanan dan penghormatan terhadap lawan jenis agar dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Sekian dari saya. Baik, dilanjut kepada pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Fajar. Dipersilahkan. Fajar, maaf hidupin. Oh iya, sorry. Lalu selanjutnya solusi. Yang pertama, pendidikan yang lebih baik dari efektif mengenai risiko kekerasan pada remaja dan dampak negatif dari konten media sosial yang merusak moral dan budaya bangsa. Yang kedua, pembentukan kultur media sosial yang sehat dan sopan dengan memperkuat pengawasan terhadap konten media sosial yang merusak moral dan budaya bangsa. Yang ketiga, membangun kesadaran dan keterampilan dalam berinteraksi dengan sesama melalui media sosial, seperti dengan mempromosikan kesopanan dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Yang keempat, meningkatkan hukum dan keadilan terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan remaja. Yang terakhir, yang kelima, membangun kesadaran dan keterampilan spiritual dengan memperkuat hubungan dengan Allah, seperti dengan meningkatkan ibadah dan memperkuat nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada kesimpulan. Media sosial memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas kekerasan seksual pada remaja. Hal ini terjadi karena adanya konten di media sosial yang merusak moral dan budaya bangsa, serta perilaku remaja yang kurang santun dan sopan dalam berinteraksi di media sosial. Namun, syariat Islam memberikan pandangan yang jelas dan tegas terhadap kekerasan seksual dan media sosial. Syariat Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang sangat kuat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual pada remaja, seperti menghormati martabat manusia, membangun hubungan sosial yang sehat, dan bertanggung jawab. Membangun kesadaran terhadap risiko kekerasan seksual, menegakkan hukum dan keadilan, serta memperkuat hubungan dengan Allah. Lalu yang terakhir, saran. Dalam menghadapi pengaruh media sosial terhadap intensitas kekerasan seksual pada remaja, sangat penting untuk mengadopsi nilai-nilai moral dan sejarah dan ajaran syariat Islam sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Pemerintah, masyarakat, dan individu harus bekerja sama untuk memperkuat kesadaran dan edukasi terhadap risiko kekerasan seksual, menghindari konten media sosial yang merusak moral dan budaya bangsa.
serta menjaga perilaku yang santun dan sopan dalam berinteraksi dengan sesama. Lalu diharapkan kita semua dapat mencegah dan mengatasi kekerasan seksual pada remaja dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih harmonis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudara Fajar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Saya sebagai moderator berterima kasih dan mohon maaf. Dan saya tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.